Terima kasih bagi kalian yang telah mengklik video ini. Nama gua Ryu, and welcome to Red Room. Bagi kaum muda seperti kita ini, pasti memiliki keinginan mempunyai kesempatan untuk mengunjungi atau sekedar berjalan-jalan ke negara lain. Belajar hal-hal yang baru, terlibat langsung dengan budaya luar, dan pastinya bertemu dengan teman-teman baru. Akan tetapi, yang menakutkan kalau kita berkunjung ke negara lain adalah adanya hal penting yang sering kita lupakan. Karena saking excitednya, kita sampai melupakan satu hal penting, yaitu kewaspadaan akan keselamatan diri kita sendiri. Seperti halnya yang dialami oleh dua backpacker berjiwa petualang ini. Kisah nyata dari dua gadis cantik asal Belanda, yaitu Chris Kremers dan Lizen Fron, yang menghilang di hutan Volcan baru, Panama. Semua bukti yang sudah dikumpulkan menjadi teka-teki yang tak terpecahkan. Barang-barang di tas kedua korban yang lengkap dan terlihat rapi menimbulkan keanehan dan juga tanda tanya besar. Yang lebih mencengangkan lagi, setelah polisi dan detektif yang dibantu oleh warga lokal menyisir lokasi tempat hilangnya dua gadis tersebut, mereka menemukan potongan tubuh manusia yang sudah tergeletak dan menyebar di lokasi tersebut. Kasus dari dua gadis Belanda yang hilang, serta ditemukannya potongan tubuh manusia dan kejanggalan bukti-bukti yang ditemukan polisi di hutan Volcan baru Panama ini menggegerkan media berita pada saat itu. Bahkan, ini sudah menjadi tragedi yang tak terlupakan dan kasus tergelap sepanjang masa. Bersama dengan cerita ini, gua juga akan mengungkap bukti-bukti baru dan juga teori-teori dari kasus ini. Langsung saja, mari kita masuk ke kronologinya. Chris Kremers, seorang wanita yang berusia 21 tahun, dan juga Lizen Fron berusia 22 tahun. Mereka berasal dari Amersfoort, Provinsi Utrecht, Belanda. Lizen telah menyelesaikan studinya di bidang sains psikologi di Deventer yang dikenal humble, cerdas, dan juga sporty. Sementara Chris yang dikenal dewasa dan kreatif ini baru saja menyelesaikan kuliahnya di jurusan Pendidikan Kebudayaan Sosial di University of Utrecht, Belanda. Lizen dan Chris merupakan sahabat karib. Lizen pindah ke sebuah asrama bersama Chris di Amersfoort, dan di sana mereka berdua bekerja bersama-sama di kafe yang bernama Inden Kleinen Hub. Mereka bekerja di kafe tersebut demi mengumpulkan uang dan berencana untuk berlibur ke Panama. Bagi kalian yang belum tahu, Panama adalah sebuah negara yang terletak di daerah tenggara Amerika Tengah, berbatasan dengan Laut Karibia dan Samudra Pasifik, diapit oleh dua negara, yaitu Kolombia dan juga Costa Rica. Panama bisa dikatakan negara transit sebagai awal menjadi titik pertemuan budaya dari seluruh dunia. Singkat cerita, 6 bulan telah berlalu. Mereka sepakat untuk bersama-sama menabung dan uang yang telah mereka kumpulkan sudah mencukupi. Mereka berdua pun menyusun perjalanan mereka ke Panama. Perjalanan mereka ke sana dalam rangka merayakan kelulusan Lizen dan juga Chris yang mendapat kesempatan untuk mempraktekkan ilmunya yang ia dapatkan di kampusnya. Di samping itu, mereka juga ingin mempelajari bahasa Spanyol dan menjadi sukarelawan untuk anak-anak di Panama. Tibalah waktu keberangkatan yang sudah mereka planningkan jauh-jauh hari. Mereka pun mempersiapkan barang dan juga pakaian keperluan selama mereka berada di Panama. Dan juga mereka diantar langsung oleh kedua orang tua dan juga pacar mereka masing-masing. Tepat pada tanggal 15 Maret 2014, dimulailah perjalanan dari Amsterdam menuju Costa Rica. Dan mereka melanjutkan lagi untuk sampai ke daerah Bocas del Toro. Di daerah tersebut, mereka menghabiskan beberapa waktu di sana untuk belajar bahasa Spanyol. Selama 2 minggu di Bocas del Toro, mereka menikmati kuliner di sana, berkeliling di kota Bocas del Toro, dan juga berenang di pantai. Sampai akhirnya, mereka berkenalan dengan 2 orang laki-laki yang juga datang dari Belanda, yang kebetulan juga sedang berwisata di daerah Bocas del Toro. Mereka berempat pun
menghabiskan waktu di restoran bersama-sama pada waktu itu. Lalu pada tanggal 31 Maret 2014, 2 minggu kemudian, Lizen dan Chris tiba di kota kecil Phuket untuk memulai tugas mereka mengajar bahasa Spanyol kepada anak-anak lokal yang kurang mampu di sana. Sebelum memulai tugas mereka esok harinya, mereka ingin belajar kehidupan di sana dan dekat dengan warga lokal. Maka dari itu, Lizen dan Chris memilih tinggal bersama keluarga Meriam Guerra yang menjadi keluarga angkatnya di kota Phuket. Dan planning mereka untuk memulai mengajar telah dijadwalkan esok harinya. Tapi, sayangnya, pada hari itu mereka mendapat kabar lewat email dari pihak sekolah tempat mereka akan mengajar, bahwa program belajar mengajar untuk sukarelawan sudah dimulai beberapa hari yang lalu. Jadi, pihak sekolah sudah mengirim email, tapi tidak dapat respon dari Lizen dan Chris. Oleh sebab itu, Lizen dan Chris memberitahu pihak sekolah untuk mengatur ulang jadwal mereka supaya dapat mengajar seminggu kemudian. Lantas, hal ini membuat mereka kecewa, dan mereka pun menyampaikan hal ini ke Meriam dan orang tua mereka di Belanda. Karena ingin mengisi waktu yang kosong itu, Chris dan Lizen ingin ke sekolah di mana mereka bisa mengembangkan bahasa Spanyol mereka. Mengetahui hal tersebut, Meriam merekomendasikan sekolah lokal yang terdapat kursus bahasa Spanyol. Lalu, mereka pun berangkat ke sekolah yang disarankan oleh Meriam. Beberapa saat kemudian, setelah pelajaran bahasa selesai, Chris dan Lizen ingin mengunjungi beberapa tempat wisata lokal, dan mereka pun bertanya pada pihak sekolah di mana tempat wisata lokal yang bagus untuk dikunjungi. Lalu pihak sekolah pun menyarankan wisata hutan hujan tropis yang terdapat di bukit-bukit tinggi. Tapi, pihak sekolah meminta jangan masuk ke tempat wisata tersebut tanpa penjagaan khusus, sebab banyak turunan terjal dan hutan yang lebat, dan juga kabut putih tebal yang mengelilingi hutan tropis tersebut. Waktu mereka di Phuket tinggal 4 minggu lagi, dan proses mengajar seminggu kemudian untuk anak-anak lokal di Phuket. Karena ini merupakan liburan spesial, mereka ingin mengelilingi kota Phuket dan tidak ingin melewatkan momen apapun. Selanjutnya, mereka pun menyewa penjaga lokal bernama Feliciano Gonzalez untuk menemani mereka masuk ke hutan hujan tropis pada tanggal 2 April 2014, yang berarti akan dimulai 3 hari lagi. Sehari sebelumnya, tepat pada tanggal 1 April 2014, mereka ingin keluar berjalan-jalan menikmati sekitar kota Phuket dan wisata lokal terdekat yang bernama Sendero El Pianista yang berjarak 5 mil dari rumah mereka. Mereka pun berangkat dengan membawa anjing husky-nya Meriam yang bernama Azul. Chris, Lizen, dan Azul berangkat pada hari itu untuk mendaki hutan hujan Sendero El Pianista. Namun, pada malam hari, Meriam hanya melihat Azul yang kembali pulang. Dia tidak melihat Chris dan Lizen pada malam itu. Meriam sangat khawatir, dan juga dia memutuskan untuk keluar mencari di sekitar wilayah Phuket. Keesokan harinya, pada tanggal 2 April 2014, guru bahasa Spanyol dan penjaga lokal Chris dan Lizen datang ke tempat Meriam dan menanyakan 2 gadis Belanda tersebut, karena mereka telah membuat janji akan berangkat ke hutan hujan tropis. Meriam pun menceritakan kepada Gonzales bahwa Lizen dan Chris tidak pulang sejak tadi malam. Mereka berdua menjadi panik dan bingung, dan juga mereka mengira 2 gadis ini telah pulang ke Belanda. Namun, barang-barang pribadi Chris dan Lizen masih tertinggal di kamar mereka. Keesokan harinya, Chris dan juga Lizen masih belum juga kembali. Gonzales pun melaporkan kejadian ini kepada pihak polisi. Pihak polisi dengan cepat mengumpulkan anggota dan mengerahkan anjing pelacak untuk mencari Chris dan Lizen di dalam hutan. Setelah beberapa hari, pencarian mereka pun tidak membuahkan hasil. Lalu pada tanggal 6 April 2014, kedua orang tua Chris dan Lizen mendapatkan kabar naas tentang putri mereka yang menghilang di hutan. Mereka pun memutuskan berangkat ke Panama dan membantu proses pencarian anak mereka dengan membawa detektif dari Belanda. Singkat cerita, setelah 10 hari lamanya mereka mencari di hutan, semua anjing pelacak, polisi, warga lokal, bahkan helikopter telah dikerahkan.
namun tidak membuahkan hasil apapun. Kedua orang tua Chris dan Lizen pun menawarkan 30.000 US dollar atau setara 400 juta rupiah bagi siapapun yang mengetahui tentang informasi keberadaan anak gadis mereka. Tapi, tidak juga ada perkembangan dalam kasus ini. Pada tanggal 17 Juni 2014, seorang wanita lokal melaporkan menemukan tas misterius di tepian aliran sungai di jalur tempat dia biasa bekerja di Alto Romero. Wanita lokal itu juga mengatakan bahwa dia tidak melihat ada tas tergeletak di hari sebelumnya. Dan setelah diteliti, tim forensik pun mengkonfirmasi tas misterius tersebut adalah tas milik Lizen. Di dalam tas tersebut berisi 2 kacamata, $83 uang cash, paspor Lizen, sebotol minuman air putih, kamera Canon SX270, dan 2 buah bra. Di dalam tas tersebut juga terdapat HP Samsung Galaxy S3 milik Lizen dan HP iPhone 4 milik Chris, di mana tas tersebut masih terlihat bersih dan tidak ada rusak sedikitpun. Polisi pun dengan segera menginvestigasi riwayat panggilan telepon kedua HP Lizen dan Chris. Yang pertama, ada panggilan darurat yang dilakukan di HP Chris pada jam 4:39 sore di tanggal 1 April, yaitu hari pertama pendakian mereka. Diikuti oleh panggilan darurat yang dilakukan di HP Lizen pada jam 4:51 sore. Dan kedua panggilan tersebut tidak tersambung sama sekali. Lalu yang kedua, mereka kembali melakukan panggilan darurat 911 pada tanggal 3 April. Tapi, mereka kehilangan sinyal setelah 1 detik tersambung di HP iPhone Chris. Lalu yang ketiga, pada tanggal 5 April, status HP Chris masih menjangkau sinyal. Begitu juga dengan HP Lizen. Tapi, HP Lizen mati pada jam 5:56 pagi. Yang keempat, pada tanggal 6 April, ada yang mencoba memasukkan PIN password berulang kali pada HP Chris. Dan pada tanggal 7 hingga 10 April, Chris melakukan 77 kali panggilan darurat. Lalu yang kelima, sampai tanggal 11 April, jam 11:56, HP iPhone Chris mati dan tidak ada aktivitas lagi di kedua HP mereka. Petunjuk selanjutnya mengarahkan polisi pada galeri foto yang tersimpan di SIM card HP. Seperti yang kalian lihat di foto ini, ada jalan setapak di belakang foto Lizen. Tampak juga ekspresi wajah bahagia mereka dalam foto tersebut. Di foto tersebut juga terdapat foto panorama bukit dan juga hutan hujan tropis yang lebat. Namun, ada foto yang aneh. Terdapat foto Chris dan Lizen yang malah masuk ke dalam hutan gelap yang jauh dari cahaya. Dan ekspresi wajah mereka juga ikut berubah, seperti tidak dalam situasi yang menyenangkan. Polisi mengidentifikasi ada 90 foto saat mereka berada di dalam hutan. Dan beberapa di antaranya banyak foto-foto yang aneh yang sulit untuk dijadikan petunjuk. Yang membuat polisi bertanya-tanya adalah, untuk tujuan apa mereka mengambil foto seperti ini? Lokasi foto mereka juga jauh masuk ke dalam hutan yang tidak pernah orang lewati. Foto pun diambil ketika sore dan malam hari. Seperti foto batu besar yang diduga di tepi aliran sungai ini. Dan juga terdapat foto 2 ranting pohon yang diikat oleh plastik merah. Apakah itu kode SOS dari mereka bahwa mereka dalam keadaan bahaya? Lalu ada juga foto-foto aneh seperti berikut. Dan ini adalah foto close up dari rambutnya Chris. Para penyidik tidak menemukan petunjuk apapun dari foto-foto tersebut. Lalu 2 hari kemudian, di mana lokasi tas Lizen ditemukan, para pencari menemukan sepatu hiking yang di dalamnya ada potongan kaki manusia tergeletak di belakang pohon beserta tulang pelvis. Sebagai informasi, tulang pelvis terletak di antara tulang punggung dan kaki. Area ini sangat penting di tubuh kita karena merupakan syaraf utama, organ reproduksi, kandung kemih, dan juga usus. Di mana 4 hal tersebut terlindungi oleh tulang pelvis. Para pencari juga menemukan bagian tubuh lainnya di sisi barat tepian sungai. Dan mereka juga menemukan celana pendek milik Chris yang terlihat rapi di atas batu tepian sungai. Beberapa hari kemudian, polisi menyisir area tersebut dan menemukan 33 potong bagian tubuh manusia yang tersebar di tepian sungai. Tim forensik pun membawa potongan tubuh manusia tersebut ke laboratorium. Dan hasilnya
ditetapkan bahwa 33 potongan tubuh manusia tersebut adalah jasad dari Chris dan Lizen, dan potongan kaki yang ada di dalam sepatu hiking tersebut diidentifikasi adalah kakinya Lizen. Tulang pelvis yang dicek di laboratorium mengandung zat pemutih. Diduga seseorang ingin mencoba menguraikan tubuh dan juga tulang Chris dan juga Lizen secepat mungkin. Mendengar cerita naas ini, hati kedua orang tua Chris dan juga Lizen hancur berantakan. Lalu, pada tanggal 20 Juni, mereka mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada semua orang yang telah berpartisipasi dalam pencarian putri mereka. Singkat cerita, pada bulan November, polisi Panama mengumumkan hasil akhir dari kasus ini. Ditetapkan bahwa Chris dan Lizen meninggal disebabkan kecelakaan ketika mendaki hutan hujan tropis di Phuket. Tentu saja hasil dari kasus ini sangat tidak memuaskan bagi banyak orang, karena terdapat banyak kejanggalan dan keanehan dari tragedi kematian Chris dan juga Lizen. Mereka yang tidak percaya meyakini kasus ini bukanlah sebuah kecelakaan, tapi sebuah pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang. Banyak pertanyaan dari kasus ini yang tidak terpecahkan. Apa yang terjadi selama 10 hari saat mereka hilang dalam hutan? Kenapa Azul si anjing Mariam Guerre meninggalkan mereka saat tersesat di hutan? Dan anehnya, tidak ada satupun foto Azul yang nampak dalam foto mereka. Apakah Azul sebenarnya tidak ikut bersama mereka? Lalu, kenapa Mariam harus memberikan keterangan palsu pada kasus ini? Siapakah orang yang mencoba membuka password HP iPhone Chris? Sebagian orang percaya mereka mengalami hipotermia dan mati karena kelaparan di dalam hutan. Sebagian orang juga percaya dalam foto ranting pohon dan plastik merah ada kode SOS pada foto tersebut. Kenapa mereka memutuskan untuk masuk jauh ke dalam hutan, padahal mereka tidak membawa persediaan yang cukup dalam tas mereka? Kenapa Lizen mengambil gambar rambut Chris? Kenapa tas Lizen yang ditemukan oleh penduduk lokal terlihat bersih dan tergeletak begitu saja? Padahal, bisa saja pelaku mengubur dalam tas tersebut ke dalam tanah untuk menghilangkan bukti. Terdapat foto yang sengaja dihapus antara gambar 508 dan 510. Lalu, gambar apa yang ditangkap pada gambar 509 yang hilang tersebut? Apakah gambar yang dihapus ada gambar pelaku yang tertangkap oleh kamera? Pada tanggal 1 April 2014, di dalam foto tersebut, Chris dan Lizen mandi di aliran sungai bersama dua orang pria yang bernama Osman Valenzuela dan juga John Manuel. Dan anehnya, mereka berdua juga meninggal di tahun berikutnya. Pertanyaan ini tidak pernah ada jawaban sampai sekarang. Satu hal yang pasti, kedua gadis dari Belanda yang hilang tersebut tidak pernah kembali pulang. Apa yang sebenarnya terjadi pada Chris dan Lizen? Apakah mereka mengalami insiden kecelakaan? Atau mereka diculik dan dibunuh secara tidak manusiawi? Semua ini masih diselimuti misteri. Dan itulah dia tadi kasus yang mengenaskan yang dialami dua orang wanita Belanda yang disebut kasus The Panama Girl. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini sampai selesai, dan sampai bertemu di video selanjutnya. And see ya. Polisi mengidentifikasi